For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Galatians 3 verse 10. Oke, kita akan mulai kita punya seri baru. Dan judul daripada seri baru kita adalah The Never Ending Shadow. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah bayang-bayang yang tidak pernah berakhir. Dan inilah bagian pertama daripada pelajaran itu, dan judulnya untuk pelajaran ini adalah The Record of Debt atau catatan hutang. Di Kolose 2:13 kita lihat dosa manusia hasil pelanggaran hukum Tuhan diampuni, dan di ayat 14 dikatakan blotting out the handwriting of ordinances. Di blot out itu artinya dihapus, ditiadakan, dibuat menjadi nggak ada, dan itu dipakukan ke kayu salib. Jadi apa itu yang ditiadakan? Apa itu yang dipakukan ke kayu salib? Bagian pelajaran ini kita mau fokus apa yang dipakukan ke kayu salib, supaya kita tahu apa yang tidak dipakukan ke kayu salib. Dan yang dipakukan ke kayu salib namanya the handwriting of ordinances. Handwriting ini bahasa Grekanya adalah kairographon. Itu artinya a legal document atau bond. Jadi surat catatan hutang. Jadi hutang itu yang menjadi tidak ada karena hutang itu dipakukan ke kayu salib. Di Kolose 2 ayat 14, version yang lain dikatakan canceling the record of debt. Kalau tadi dibilang blotting out the handwriting of ordinances, bahasa lainnya adalah membatalkan catatan hutang. Jadi apa yang dibatalkan? Jawabannya hutang. Apa hutangnya dan siapa yang berhutang? Inilah dari bagian pertama ini yang kita akan pelajari, sehingga kita tahu apa yang tidak di-cancel atau di-blot out, atau disingkirkan, atau dipakukan ke kayu salib. Jadi mari kita lihat apa itu hutang. Hutang itu kita lihat di Roma 7 ayat 14, dikatakan di sini, saya dijual under sin. Artinya saya dijual kepada dosa. Artinya dosa sekarang menjadi tuan saya, karena saya dijual kepada dosa. Saya di bawah dosa, dosa menjadi tuan saya jadi hamba dosa. Contohnya ialah Yusuf waktu dia dijual ke orang-orang Ishmaelite yang membeli dia untuk 20 keping perak dan bawa dia ke Mesir kan. Jadi untuk dijual, sekarang yang dijual itu menjadi hamba atau budak daripada yang membeli dia. Dan yang membeli Yusuf adalah orang-orang Ishmaelite, sebagaimana dosalah menjadi tuan daripada orang yang dijual kepada dosa. Roma 6 ayat 14 katakan, dosa ada dominion. Kata dominion itu artinya dia ada dominion, dia berkuasa atau dia menjadi tuan di atas kamu. Dan tuan itu adalah dosa. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang menjadi hamba dosa. Dia dijual kepada dosa, sekarang dosa menjadi dia punya master. Dosa memiliki dominion di atas dia. Sekarang dia under dosa, dia under sin. Jadi dosa itu menjadi tuan di saat orang itu dijual di bawah dosa. Sebagaimana Yusuf menjadi hamba daripada orang-orang Ishmaelite, untuk berada di bawah dosa, ialah untuk dosa have dominion terhadap orang itu. Atau dia menjadi hamba kepada dosa, dia menjadi hamba kepada tuannya, yaitu dosa. Jadi apa hubungannya dengan hutang di sini? Di Roma 6 ayat 17 dikatakan, kamu dulu hamba dosa. Kalau kamu dulu hamba dosa, artinya sekarang kamu bukan hamba dosa lagi. Artinya dosa tidak ada dominion di atas kamu. Artinya kamu sudah dibeli dari dosa. Tuan kamu bukan dosa lagi karena kamu sudah dibeli. Artinya Tuhan kamu adalah yang membeli kamu dari dosa. Sehingga kamu bukan hamba dosa, kamu sekarang adalah hamba daripada Tuhan yang membeli kamu dari dosa. Ayat 18 dikatakan, karena kamu sudah dibeli dari dosa, sehingga dosa bukan Tuhan kamu lagi,
kamu sekarang dibuat bebas dari dosa. Bebas sebagai hamba kepada Tuhan kamu yang baru, bebas dari dosa Tuhan kamu yang lama. Jadi untuk menjadi hamba, kamu harus dibeli kan? Artinya ada yang beli kamu dari tuan dosa yang lama. Ada yang harus beli kamu. Karena tadi kamu dijual kepada dosa, sekarang kamu dibeli dari dosa. Di Matius 1:21 dikatakan, Tuhan Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sementara di Roma 6:18 dikatakan, kamu dibuat bebas dari dosa. Artinya kata lain dibuat bebas dari dosa ialah untuk diselamatkan dari dosa. Artinya untuk diselamatkan dari dosa, artinya dibeli dari dosa. Jadi yang beli saya dari dosa adalah yang selamatkan saya dari dosa, yang memisahkan saya dari Tuhan saya yang dulu namanya dosa adalah Tuhan Yesus. Sekarang saya menjadi hambanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu harus beli dulu, dan yang dia beli saya. Dan waktu dia beli saya, dia beli juga hutang saya. Jadi sekarang Tuhan Yesuslah pemilik hutang saya, di mana dia pemilik saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki saya dan memiliki hutang saya juga karena dia beli satu paket itu. Jadi untuk menyelamatkan saya harus dibeli, dengan hutang saya pun dibeli. Sekarang saya adalah hamba Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi dengan hutang saya? Hutang saya sekarang pemiliknya adalah Tuhan Yesus. Di Roma 1:16 dikatakan, the gospel of Christ, Injil Kristus, adalah kuasa God yang sanggup menyelamatkan atau yang sanggup membeli saya dengan hutang-hutang saya dari dosa. Artinya Injil Kristus itulah yang membeli saya dengan hutang saya dari dosa, sehingga saya bukan budak dosa lagi, saya sekarang hambanya Kristus. Ini adalah Roma 1:16. Dan di Roma 6:23 kita lanjut tadi, dari Roma 6:18, dikatakan di sini, upah daripada dosa adalah kematian. Atau hutang daripada dosa adalah kematian. Artinya waktu saya berdosa, saya berhutang, dan hutang saya ialah saya harus bayar dengan saya punya kehidupan. Sehingga waktu saya bayar dengan kehidupan itu, saya kehilangan kehidupan saya, dan terbayarlah hutang saya di saat saya mati. Artinya, hutang adalah kematian. Kematian itu adalah hutang hasil dosa. Jadi kalau saya adalah hamba dosa, saya harus mati. Jadi waktu Tuhan Yesus bebaskan saya atau beli saya atau selamatkan saya dari dosa, Tuhan Yesus beli saya dengan hutang saya. Sekarang Tuhan Yesus pemilik saya dan pemilik kematian saya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Surat kematian, surat tanda hutang saya dipakukan ke kayu salib dengan Tuhan Yesus bayar hutang saya. Jadi yang dipakukan ke kayu salib adalah kematian yang adalah hutang saya. Saya punya hutang itu menjadi miliknya Tuhan Yesus karena dia beli hutangnya, lalu dia terima hutangnya bagi dirinya sendiri, sehingga waktu dia dipakukan ke kayu salib, dia membayar hutang saya, sehingga hutang saya yang adalah kematian dipakukan ke kayu salib. Dan setelah dia bayar hutang saya yaitu kematian, dia berikan kepada saya yang sudah tidak berhutang lagi, yang tidak perlu mati lagi, kehidupan kekal. Jadi apa yang dipakukan ke kayu salib? Kematian. Karena itu hutang. Hutang itu negatif, bukan satu hal yang positif. Kematian itu negatif, bukan satu hal yang positif. Kematian adalah lawannya kehidupan kekal. Jadi yang dipakukan ke kayu salib adalah kematian, bukan kehidupan kekal, karena kehidupan kekal itu diberikan kepada orang yang sekarang menjadi hambanya Kristus, dan di saat Tuhan Yesus mengambil
dia punya hutang dan memakukan dirinya dengan hutang saya di kayu salib, saya diberikan kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu enggak dipakukan ke kayu salib. Yang dipakukan ke kayu salib adalah hutang. Saya enggak pernah berhutang kehidupan kekal. Saya punya hutang dulu adalah kematian. Dan karena yang dipakukan ke kayu salib adalah hutang, artinya bukan kehidupan kekal yang dipakukan ke kayu salib, tetapi kematian yang dipakukan ke kayu salib. Jadi untuk berdosa, di mana semua orang telah berdosa, di Roma 3 ayat 23, semua orang telah melanggar hukum Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 4, itulah hutang. Hasilnya hutang, yaitu kematian. Dan karena semua orang telah berdosa, artinya semua orang memiliki hutang, yaitu kematian. Artinya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia membayar hutang semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Dan dia berikan kehidupan kekal karena dia mau semua orang hidup kekal. Tentu saja orang itu harus percaya sesuai dengan Roma 1:16 untuk menerima kehidupan kekalnya. Artinya Tuhan Yesus tidak mau makhluk yang diciptakan mati. Tapi karena manusia sudah pilih untuk berdosa dan hutangnya adalah kematian, Tuhan Yesus mau berikan kesempatan untuk dia nggak perlu mati dan memperoleh kehidupan kekal dengan mengambil kepada dirinya hutang kematian itu dan mati membayar hutang itu dan membeli saya sebagai pemiliknya dan memberikan kepada saya kehidupan kekal. Sekali lagi, bukan kehidupan kekal yang dipakukan ke kayu salib, tetapi kematian kekal yang dipakukan ke kayu salib. Jadi kehidupan kekal itulah pemberian bagi semua yang hutangnya dipakukan ke kayu salib, dan semua bisa menerimanya kalau mereka percaya akan firman Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan kamu dibeli dengan satu harga. Artinya kamu punya hutang dibeli dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga kamu punya hutang dia ambil lalu dia berikan kehidupannya atau kehidupan kekalnya bagi kamu kalau kamu mau percaya. 2 Timotius 1:10 dikatakan Kristus yang sudah abolish death, Kristus yang sudah meniadakan kematian, hutang, catatan hutang, sekarang telah melalui terang Injil. Melalui terang Injil membuat kehidupan, yaitu kehidupan kekal, bisa kelihatan. Nah, saya mau ulang lagi ayat ini. Melalui kematian atau hutang kita dibayar Tuhan Yesus, terang Injil itu menerangi kehidupan kekal. Artinya saya bisa dapat kehidupan kekal atau saya bisa melihat kehidupan kekal melalui terang Injil. Artinya kematian itu kegelapan, dan di saat kematian yang kegelapan itu dipakukan, sekarang di tempat kegelapan itu sekarang diterangi oleh terang Injil, dan yang sekarang saya lihat adalah kehidupan kekal, life atau immortality. Kita akan bahas itu lebih panjang lebar dan detail di bagian-bagian berikutnya. Artinya, yang dipakukan ke kayu salib tahun 31 AD, yang dipakukan ke situ adalah kematian. Oke, mari kita lihat kutukan, the curse. The curse. Galati 3 ayat 10 dikatakan, sebanyak orang yang berusaha menurut hukum, mereka dikutuk atau under curse. Karena telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak terus berjalan dalam segala hal yang tertulis di buku hukum untuk melakukannya. Artinya kutukan itu hasil saya melanggar buku hukum dan tidak melakukannya. Jadi kalau saya tidak melakukan the book of the law, saya terkutuk karena saya tidak menurut semua yang tertulis di buku hukum itu untuk melakukannya. Nah, apa itu the book of the law? Apa itu buku hukum? Yang kalau saya langgar atau tidak mentaatinya, saya dikutuk. Di Ulangan 31 ayat 24 dikatakan, Musa
setelah dia selesai menulis buku hukum, artinya yang tulis buku hukum adalah Musa. Jadi kalau kita kembali ke Galati 3 ayat 10, terkutuklah semua orang yang tidak mentaati dan melakukan semua yang tertulis di buku hukum yang ditulis Musa. Musa lah yang tulis buku hukum ini. Ayat 26 dikatakan Musa bilang kepada orang-orang di Ka'bah di situ, ambillah the book of the law, ambil buku hukum ini dan letakkan di dalam tabut perjanjian di sebelah sampingnya. Kita tahu di dalam tabut perjanjian ada 10 hukum. Dan 10 hukum ini bukan the book of the law yang ditulis Musa. Karena kita tahu bahwa 10 hukum ditulis dengan jarinya Tuhan, sementara the book of the law ini ditulis oleh Musa. Jadi di tabut perjanjian ada the book of the law yang ditulis Musa, di sampingnya, di dalam samping, dan ada juga 10 hukum yang ditulis oleh jari-jari Tuhan. Dan buku hukum itu akan menjadi saksi terhadap kamu tentu saja kalau kamu melanggar. Dia akan menjadi saksi bahwa kamu melanggar kalau kamu melanggar. Kalau kamu tidak melanggar, dia nggak akan menjadi saksi menunjukkan kamu punya pelanggaran. Jadi apa yang kita dapati di tabut perjanjian? The book of the law. Dan kalau saya langgar itu, saya terkutuk. Nah, kita baca di kutipan berikut, dan ini yang tulis Joseph Harvey Wagner, dan dia adalah ayahnya daripada Elliot Joseph Wagner yang kita tahu sebagai E.J. Wagner, kan? Wagner dengan Jones. Nah, ini bapaknya atau ayahnya daripada E.J. Wagner ya, namanya Joseph Harvey Wagner. Dia bilang di sini, the book of the law of Moses, buku hukum Musa, adalah perintah atau hukum perintah by God. Dan the book of the law dan the law of Moses bisa diganti-ganti katanya, tapi artinya sama. Jadi kalau ngomong the book of the law, kalau ngomong the law of Moses, itu hal yang sama. Dan itu yang perintahkan God, bukan Musa. Artinya walaupun Musa yang tulis, tapi Musa menulis apa yang diinstruksikan oleh God. Jadi sebenarnya ini hukumnya Tuhan, bukan hukumnya Musa. Musa saja yang menulisnya sesuai dengan perintah Tuhan. Bedanya dengan 10 hukum, Tuhan sendiri yang tulis. The book of the law, Tuhan punya hukum, tapi ditulis oleh Musa. Jadi ini bukan Musa punya hukum. Sekarang kita lihat Elliot Joseph Wagner, E.J. Wagner, anaknya Joseph Harvey tadi. Dia bilang ada ide yang sangat common bahwa hukum Musa itu adalah sesuatu yang sangat beda dari hukum Tuhan. Ada orang yang bilang seakan-akan demikian. Ini adalah satu unreasoning dengan unreasonable prejudice against Moses. Artinya ini adalah satu prejudice, prasangka yang tidak baik terhadap Musa. Tetapi hal ini mereka tidak ungkapkan atau tidak tujukan kepada penulis Alkitab yang lain, hanya terhadap Musa. Jadi kalau Musa punya tulisan, bilang, oh ini beda dari hukum Tuhan. Tetapi kalau penulis yang lain, mereka nggak bilang demikian. Kalau ada sesuatu yang dikutip dari 5 buku pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, biasanya dibilang gini, oh itu kan hukumnya Musa. Seakan-akan nggak usah dipedulikan lah, Musa punya tulisan kok. Tetapi kalau Yesaya atau Jeremia atau Paul atau Petrus, mereka bilang apa? Mereka akan memperlakukan Musa seakan-akan nggak penting Musa punya. Tapi mereka nggak akan discount tulisan Yesaya, Jeremia, Paul atau Peter atau yang lain. Seakan-akan ada prejudice atau sesuatu hal yang membuat mereka nggak suka tentang Musa. Nggak ada alasan untuk hal ini, karena kita bisa lihat bahwa di buku Musa, tulisan Musa, itu adalah fondasi kebenaran kita temukan di situ. Nggak ada orang selain Musa yang telah dihormati dengan sangat tinggi. Tidak ada orang selain Musa yang menerima instruksi langsung dari Tuhan. Lalu dibilang ini, the law of Moses is the law of God. Hukum Musa adalah hukum God. Dan ini sangat besar. Perbincangan ini di tahun 1888 sebagai orang Advent, kita tahu tahun itu kan. Sebagaimana tulisan Musa adalah law of God, Jeremiah, Ezekiel
adalah Word of God. Jadi jangan bilang, oh ini Musa punya nggak penting. Dan kalau nggak penting artinya nggak usah kita bergantung kepada hal itu. Padahal ini adalah hukumnya God. Kalau asalnya dari mulut Tuhan, mereka hanya penulis saja yang menyampaikan sesuai dengan inspirasi Roh Kudus dan mengungkapkannya dalam tulisan mereka masing-masing. Musa nggak pernah bikin hukum, jadi salah untuk bilang bahwa Musa itu pemberi hukum Israel. Dia berbicara dan menulis sebagaimana dia digerak oleh Roh Kudus. Sebagaimana orang-orang lain pun melakukan hal yang sama. Orang-orang lain yaitu Yesaya, Yeremia, Ezekiel, dan semua kan. Barang siapa menganggap remeh tulisan Musa, dia menganggap remeh the Lord Jesus. Jadi kita kembali lagi kutipan yang tadi. Dikatakan di sini, Galatia 3 ayat 10. Orang-orang yang dikutuk adalah orang-orang yang tidak patuh dan tidak menuruti the book of the law yang tulis Musa dan melakukannya. Saya bisa ganti pernyataannya. Orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang tidak menurut dan melakukan hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa. Nggak ada bedanya. Jadi itu kutukan. Sekarang pertanyaannya, apa kutukannya? Apa kutukannya kalau tidak mau menurut hukum Tuhan yang dibilang atau dinamakan hukum Musa? Seakan-akan ini Musa punya, bukan Tuhan punya. The law of the Lord, hukum Tuhan itu juga berlaku untuk ceremonial ordinances. Okay? Jadi dia punya ordinances daripada ceremonial, itu hukum Tuhan juga. Karena Musa nggak buat hukum itu di luar perintah Tuhan kan. Jadi semua yang ditulis itu Tuhan punya. Mau ceremonial law, mau moral law, Moses law, itu semua Tuhan punya. Jadi the law of Moses and the law of the Lord itu sama. Sama-sama hukum Tuhan, itu maksudnya. Nah kita lihat di Maleakhi 4:4 dikatakan, remember ye the law of Moses. Ingat hukum Musa. Boleh juga dikatakan, ingat hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa. Dan hukum Tuhan ini yang ditulis oleh Musa, ada dia punya statutes dan ada dia punya judgments. Artinya ini statutes dan judgment Tuhan punya yang diberikan melalui Musa kepada umat Tuhan kan. Kita baca di Raven Herald, Musa tidak membuat hukum sendiri. Dia nggak pernah bikin hukum. Semua itu hukum Tuhan yang dia tulis. Kristus memberikan kepada Musa statutes dan requirements, tuntutan untuk kehidupan keagamaan orang Israel dan untuk govern, menuntun umat Tuhan supaya tidak kedapatan sebagai umat yang melanggar hukum Tuhan. Jadi ini statutes dengan judgment atau statutes dengan requirement ini adalah Tuhan punya. Kalau dikatakan di sini, orang-orang Kristen melakukan satu kesalahan yang sangat besar untuk bilang bahwa hukum Musa ini, statutes dengan judgment-nya sangat keras dan diberikan secara sewenang-wenang, seenaknya aja. Lalu mereka mengkontraskan hukum Musa dengan statutes dengan judgment-nya dengan Injil Kristus dan misi Kristus waktu datang ke bumi ini. Artinya mereka bilang Injil Kristus itu beda dari hukum Musa. Kalau Injil Kristus, misi Kristus itu perlu kita patuhi. Tapi kalau hukum Musa, statutes dengan judgment itu nggak penting. Padahal ini statutes dengan judgment adalah Tuhan punya. Tadi kita sudah lihat kan, orang yang diselamatkan oleh the gospel of Christ. Gospel itu yang menyelamatkan orang itu dari dosa, yang membebaskan dia dari dosa kan, gospel. Dan gospel itu enggak bertentangan dengan hukum Tuhan. Yang mereka bilang itu adalah hukum Musa, bukan hukum Tuhan. Jadi kesalahan banyak orang ialah mereka membedakan Injil Kristus dengan hukum Musa, dengan dia punya status dengan judgment. Mereka membedakan, padahal sama. Jadi salah untuk membedakannya itu, lalu membuat kontras Injil Kristus dengan hukum Musa, seakan-akan kita bisa terima Injil Kristus, tapi kita tolak hukum Musa karena itu beda dengan dia punya status dengan judgment. Itu adalah kesalahan besar. Jadi seakan-akan Kristus, mereka bilang, seakan-akan Kristus ini menentang prinsip-prinsip yang benar di hukum Musa. Seakan-akan Kristus tidak menyetujui hukum Musa yang dia sendiri instruksikan dan berikan kepada Musa.
nggak masuk akal. Artinya banyak orang nggak bisa melihat itu, sehingga namanya Musa mereka anggap remeh dan nggak penting, dan boleh mungkin dipakukan ke kayu salib, status dengan judgment. Tapi kalau Injil jangan, karena itu Kristus punya satu kesalahan yang sangat besar. Jadi apa kutukannya untuk orang yang tidak tetap melakukan law of Moses atau tidak melakukan status dengan judgment? Di Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Musa. Terkutuklah orang-orang yang tidak melakukan status dengan judgment. Ada kutukan. Ada kutukan bagi orang-orang yang tidak mau memelihara status dengan judgment. Hukum Musa kan? Nah pertanyaannya, apa hukumannya? Atau apa kutukannya? Kristus telah membeli kita kembali dengan membayar kita punya hutang, kematian. Dia telah membeli kita dari kutukan hukum. Tunggu, kata lain kutukan apa? Kematian. Karena yang dia beli adalah kita punya kematian, sehingga sekarang dialah yang mati kan? Artinya kata lain daripada the curse atau kutukan adalah death. Kristus telah membeli kita punya hutang atau kita punya curse daripada hukum. Tadi apa? Hukum Musa. Hukum Musa, hukum Tuhan gak ada bedanya. Artinya Kristus telah membeli kembali dengan membayar kita punya hutang hasil pelanggaran the law of God, yang juga termasuk hukum Musa dengan dia punya status dengan judgment. Dan Tuhan Yesus menjadi curse atau Tuhan Yesus mati untuk kita. Lalu dikatakan, terkutuklah, matilah, dipakukan ke kayu saliblah semua orang yang tergantung di pohon. Artinya Tuhan Yesus di kayu salib, dia membayar hutang kita yang adalah kita melanggar hukum Tuhan yang termasuk hukum Musa, dan dia punya status dengan dia punya judgment. Hutangnya itu Tuhan Yesus bayar waktu dia pakukan dirinya dan kematian di kayu salib. Sehingga sekarang dia berikan kepada kita kehidupan kekal kalau kita percaya. Di Kolose 2:14, dia menghapus, meniadakan the handwriting of ordinances, yaitu dia punya kutukan hasil melanggar hukum Tuhan, status dengan judgment law of Moses, dan dia pakukan itu ke kayu salib. Bukan kehidupan kekal yang dipakukan. Yang dipakukan adalah hutang, kematian hasil pelanggaran hukum Tuhan, termasuk hukum Musa dengan dia punya status, dengan dia punya judgment. Jadi waktu Tuhan Yesus mengambil kutukan kematian, dia melakukan itu karena kita melanggar hukum yang tertulis di buku Musa. Dia nggak mengambil kutukan kita agar kita bisa berdosa lagi kan? Itu nggak masuk akal. Dia mengambil itu dan memakukannya ke salib supaya kita diberikan kesempatan untuk menurut dan melakukan hukum Tuhan, termasuk dia punya status dengan judgment. Dia nggak pakukan kita punya hutang supaya sekarang kita nggak perlu memelihara 10 hukum, law of Moses, dia punya status dengan dia punya judgments. Salah, bukan demikian. Kita lihat di Ulangan 27 ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu, taatilah suara the Lord thy God, dan lakukanlah dia punya commandments, dan dia punya statutes, law of Moses. Dan apa yang terjadi kalau saya nggak lakukan dia punya commandment dengan dia punya statutes? Ayat 26, terkutuklah dia yang tidak mau melakukan semua perkataan hukum ini, apa? Commandment dengan statutes, law of Moses, untuk melakukannya. Dan semua orang bilang apa? Amin. Artinya kutukan itu, yang dipakukan itu ialah pelanggaran hukum Tuhan, termasuk law of Moses, termasuk dia punya status dengan judgment, supaya saya nggak hutang lagi, di mana saya harus bayar kematian saya. Tuhan Yesus mati untuk membayar hasil pelanggaran the law of God, termasuk status dengan judgment, supaya saya bisa diberikan kesempatan untuk menurut the commandment of God, the law of Moses, status dengan judgment. Jadi nggak bisa hukum Tuhan dipakukan ke kayu salib, sehingga waktu Tuhan Yesus mati, waktu dia bangkit, kita nggak perlu menurut 10 hukum lagi. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal.
Nggak masuk akal untuk membebaskan orang hanya untuk dia bisa melanggar lagi hukum Musa. Nggak masuk akal untuk mati pelanggaran statutes dengan judgment supaya sekarang dia bisa nggak perlu bikin statutes dengan judgment lagi. Tidak masuk akal. Di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, diberkatilah. Kata berkat itu lawannya kutuk. Artinya diberkatilah mereka yang melakukan perintah Tuhan termasuk law of Moses, termasuk statutes and judgment. Mereka bisa makan buah pohon kehidupan, di mana mereka akan masuk melalui pintu gerbang dan bisa makan buah daripada pohon kehidupan. Karena mereka diberkati, bukan dikutuk. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka tidak melanggar the law of God dengan dia punya statutes dengan judgment. Mereka tidak melanggar itu. Karena mereka melakukan dia punya commandment of God, dia punya law of Moses termasuk statutes dengan judgment, itu sebabnya mereka masuk kerajaan surga. Bukan karena mereka sudah tidak lakukan lagi law of Moses mereka masuk surga, karena mereka melakukan hukum Tuhan termasuk law of Moses, statutes dengan judgment, kenapa mereka masuk kerajaan surga. Jadi kutukannya itu karena mereka tidak melakukan commandment dengan statutes. Berkat itu karena mereka melakukan commandment dengan statutes. Jadi kita bisa lihat nggak pernah statutes dengan judgment ditiadakan ke kayu salib. Nggak pernah. Karena kalau itu ditiadakan, nggak ada yang bisa masuk surga karena semua orang melanggar hukum kalau nggak dilakukannya. Atau Tuhan Yesus bilang, sekarang nggak apa-apa untuk nggak bikin, kan saya sudah bayar pelanggaran kamu, sekarang nggak dianggap pelanggar lagi karena saya sudah pakukan ke kayu salib. Kita tahu, kita bisa setuju semua bahwa itu tidak masuk akal. Dan di ayat 3 dikatakan, tidak akan ada kutukan lagi di surga. Kan? Tidak akan ada kutukan lagi. Karena kutukannya sudah ditiadakan, jadi bukan hukumnya yang dilanggar, yang ditiadakan, bukan. Yang ditiadakan ialah upah daripada pelanggarannya. Supaya waktu mereka nggak perlu bayar upahnya, yaitu kematian, mereka diberikan kesempatan untuk menurut hukum dan statutes dengan judgment yang dulu mereka langgar. Dan kalau mereka percaya dan melakukannya, mereka diberkati dan bisa masuk kerajaan surga dan makan buah daripada pohon kehidupan di saat mereka masuk melalui pintu gerbang. Jadi kesimpulannya, 10 hukum, the moral law, bukan yang dipakukan ke kayu salib. The law of Moses, the book of the law, dengan dia punya statutes dengan judgment, tidak dipakukan ke kayu salib. Kematian yang adalah kutukan dan hutang, itu yang dipakukan ke kayu salib. Semoga kalian bisa mengerti dan mengungkapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Karena ini menyangkut siapa yang bisa masuk pintu gerbang surga dan makan buah daripada pohon kehidupan. Sampai kita bertemu di bagian pelajaran kedua daripada seri The Never Ending Shadow.